Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ustaz Haji Syamsuddin dan keluarga yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara jamaah Masjid Miftahul Huda, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di waktu asar ini Allah takdirkan kita bisa memenuhi undangan Allah. Ketika adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita nyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini enggak punya daya, enggak punya upaya, enggak punya kekuatan menjauhi maksiat dan tidak punya kekuatan melakukan taat illa billah, kecuali karena Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Maka pantas kita ucapkan alhamdulillah. Ucapin alhamdulillah, baru alhamdulillah doang, air udah keluar. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian orang yang masih sibuk dengan aktivitas dunianya, masih ada sebagian orang yang mungkin dengan kelelahan dari kerjanya, tapi kita berjuang dalam ketaatan kepada Allah. Dan waktu asar ini alhamdulillah kita berada di rumah Allah. Maka mudah-mudahan malaikat yang datang di waktu subuh, tugasnya sampai asar, lalu meninggalkan kita, mereka melapor kepada Allah, saat kami tinggalkan mereka ya Allah, mereka sedang melaksanakan sholat, mereka beribadah kepada Engkau. Datanglah malaikat yang bertugas di waktu asar. Mereka datang, maka mereka mengatakan, waktu kami datang ya Allah, kami saksikan mereka melaksanakan salat, mereka beribadah kepada Engkau. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semakin mencintai beliau, senang bahagia menegakkan sunnah-sunnah beliau, sehingga semua kita mendapatkan syafaatul uzma. Dan pada waktunya Allah perkenankan tidak seorang pun di antara kita terhalangi memandang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika.
salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Az-zakirin wa zakirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Sahabat Mu'adz sampaikan ini kepada yang lainnya. Ya. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu sahabat Mu'adz menceritakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menggandeng tanganku. Jadi tangannya Mu'adz diambil, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, "Inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku cinta kepada engkau." Allahu Akbar. Kalau yang menyampaikan itu Rasulullah senang apa enggak? Pastinya luar biasa. Kita oleh sahabat kita saja, oleh tetangga kita diungkapkan misalnya, aku cinta kepadamu karena Allah, rasanya udah luar biasa. Gimana ini disampaikan oleh Rasulullah SAW? Wahai Mu'adz, sungguh aku cinta kepadamu. Kemudian Mu'adz kemudian mendapatkan wasiat, aku sampaikan kepada engkau, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, kata Rasulullah SAW, jangan tinggalkan membaca kalimat ini setiap selesai sholat fardu. Apa kalimatnya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayo bersama, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz, sekaligus diwasiatkan. Ya, la tada'anna, jangan kau tinggalkan membaca ini. Dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya juga bahwa doa ini, zikir ini sangat relevan sampai kapanpun, sampai kita hari ini dan seterusnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu. Kenapa kok minta supaya ditolong oleh Allah berzikir? Karena seringkali kita mengalami kelalaian, seringkali kita mengalami kealfaan, baik karena hati kita belum fokus bersama dengan Allah, ataupun ada godaan-godaan dari luar. Di antaranya apa? Setan kerjaannya melalaikan kita dari zikir. Maka minta pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan Allah supaya zikir kita nggak putus. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap saat. Jadi bukan zikir bulanan gitu kan, bukan pekanan, bukan harian. Kulla ahyani, setiap helaan napas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu zikrullah bersama dengan Allah.
Andai kita terus bersama dengan Allah, niscaya hati ini akan menjadi tenang. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah diantaranya apa? Pertolongan Allah supaya kita dibimbing oleh Allah, dijaga hati perasaan kita untuk terus bersama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Kenapa zikir? Zikir adalah amalan terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW di hadapan para sahabat juga sampaikan, wahai para sahabat, maukah kalian aku beritahu amalan? Ala adullukum ala khairi a'malikum. Mau tahu nggak amalan yang paling cakep buat kalian? Amalan terbaik kalian. Azkaha inda malikikum. Amalan ini membuat kalian bersih, suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan ini membuat kalian meraih kedudukan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun laka. Dan lebih baik buat kalian daripada apa? Berinfak di jalan Allah dengan emas, dengan harta, dengan perak. Dan lebih baik bagi kalian min antal qau aduwakum, kalian berjumpa dengan musuh kalian, baik kalian yang memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Jadi sudah amalan yang paling cakep. Akhirnya sahabat mengatakan, qalu, mereka menjawab, bala, iya Rasulullah, iya, kami ingin tahu amalan apa itu. Qala, Nabi SAW kemudian menjawab, beliau sampaikan, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebaik-baik amalan itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya zikir ba'da sholat, tapi zikir dimanapun. Kita bangun tidur sampai tidur lagi, dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya untuk terus zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan zikir pasti banyak manfaatnya. Di antaranya firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, berzikir kepada Allah pasti mendatangkan kedamaian, ketenangan di hati. Orang yang berzikir insya Allah hatinya tenang, dia dalam keadaan damai. Jadi kalau kita tanya mengapa sering ada kegelapan dalam hidup, ada kesulitan, ada kesusahan yang membuat kita makin jauh dari Allah, boleh jadi karena kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikrir rahman fa innalahu wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, orang yang lalai, dia berpaling dari peringatanku, firman Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka hidupnya terasa menjadi sempit. Jadi kalau kita merasa sempit dalam hidup, tanya dulu, zikirnya gimana? Zikirnya konsisten atau enggak? Zikirnya banyak apa enggak? Kalau kita sudah mulai malas-malas dalam berzikir, bahkan meninggalkan zikir-zikir, hati kita menjadi gersang, pantas kemudian dia menjadi sempit dalam hidupnya. Dan kemudian ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, zikir mengundang ampunan Allah. Zikir akan mengundang solusi dari masalah. Dengan zikir dikabulkan doa kita. Maka pantas kita minta kepada Allah sekali lagi, Allahumma a'inni
ala zikrika, supaya kita ini dibimbing oleh Allah, dijaga, ditolong Allah untuk terus berzikir kepadanya. Pernah suatu saat Rasulullah SAW selepas sholat beliau menangis. Sahabat-sahabat tanya, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau sudah melaksanakan sholat? Iya, kata Rasulullah SAW, aku takut selesai sholat ini terputus hubunganku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita sholat Allahu Akbar, Subhanallah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan terus sampai selesai salat, wa aqimis salata li dzikri, firman Allah, tegakkan salat mengingat aku, dalam salat bersama Allah, dalam salat mengingat Allah, dalam salat berpasrah diri kepada Allah. Kadang-kadang orang udah selesai salatnya merasa bebas sudah. Betul? Assalamualaikum, assalamualaikum. Waduh, kayaknya udah bebas plong. Padahal ketika sholat, insya Allah dia ingat Allah. Kalaupun kadang-kadang kurang khusyuk, tapi ketika di luar sholat itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Bisa jadi dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selesai sholat istighfar dan mohon ini, Allahumma a'inni ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah, beruntunglah yang namanya syukur. Nah, jadi yang namanya syukur nggak bersyukur, lah kurang ajar namanya gitu ya. Lah udah syukur kok nggak bersyukur. Ya. Kenapa Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur ini tingkat, ya ini maaf saya bukan bicara diri saya ya. Bersyukur ini adalah tingkat kedudukan yang lebih tinggi daripada sabar. Orang bersabar boleh jadi karena keterpaksaan. Tapi orang bersyukur keadaannya cukup, keadaannya mampu. Tapi dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengelola keadaan itu dan menyatakan bahwa apa yang dia terima adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur menyatakan nikmat apapun dari Allah. Bersyukur lalu mengungkapkan bahwa semua nikmat dari Allah dengan memuji Allah, alhamdulillah, dan bersyukur kemudian menggunakan nikmat Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Dalam surah Al-A'raf ayat 10 ketika Allah firmankan, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun, sedikit kalian yang bersyukur. Makanya berdoalah menjadi di antara yang sedikit itu. Dulu pernah di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang tawaf keliling Ka'bah. Doanya apa? Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit. Sayyidina Umar nanya, bukankah orang biasanya kalau minta maunya banyak? Apalagi urusan rezeki nih. Mau rezeki dikit apa banyak? Banyak berkah ya. Alhamdulillah, daripada sedikit nggak berkah mendingan banyak tapi berkah. Semuanya insya Allah. Allahumma barik lana ya Allah. Berkahi kami ya Allah. Allahumma barik fi jamaah Miftahul Huda ya Allah. Berkahi semua jamaah Miftahul Huda ini ya Allah. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah menjadi yang sedikit. Ketika orang itu ditanya, kenapa kau minta yang sedikit? Ya Umar, wahai khalifah, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Maka aku minta kepada engkau, jadikan aku orang yang sedikit itu. Berarti orang bersyukur itu orang-orang pilihan. Maka minta kepada Allah pertolongan supaya kita termasuk orang yang bersyukur. Terakhir yang ketiga, wa husni ibadatik, ya Allah bimbinglah aku, tolonglah aku untuk terus memperbaiki ibadah kepadamu. Sering kita katakan, kalau bidayah mulanya hidup kita di sini, waktu terus berjalan, terus berjalan. Taruhlah kematian kita adalah di sini.
maka apa yang terjadi? Perjalanan itu akan terus, tidak akan mundur kembali. Dia akan maju. Usia 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ajalnya kapan? Allah yang menentukan. Kalau ajalnya 50, maka di saat 50 stop sudah. Kalau ajalnya 30, maka saat 30 stop sudah. Dan itu siapa yang menentukan? Cuma Allah, bukan kita. Kita mah berdoa doang, panjang umurnya, niup lilin. Waktu niup lilin mati dia. Ampos sudah. Panjang umur boleh kita minta kepada Allah, artinya keberkahan dalam hidup, begitu ya. Tapi ingat, sudah ajal ini ditentuin. Masya Allah, lihat wajah-wajahnya masih muda-muda semua ini. 30-an ya. Ada yang 20 tahun lalu ya. 30, ada yang beberapa tahun lalu. Baik, ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah, wa husni ibadati, karena tugas hidup adalah mengabdi, adalah ibadah, maka idealnya beribadah itu makin cakep. Kita aja kalau kerja sama orang, kira-kira mau semaunya saja, apa mau yang terbaik. Kalau ada orang kerja sama kita, perasaan kita gimana? Kalau kerjaannya dia makin tanggung jawab, kerjanya makin cakep, dia makin tunduk dan hormat sama kita, kira-kira kita senang nggak? Oh, senang sekali. Allah begitu. Allah sebagai Tuhan senang, cinta kepada hambanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ibadah kita adalah ibadah yang terbaik, baik dalam kesendirian, dalam kebersamaan, dalam keadaan apapun. Karena kita pun ada perasaan malas, kita pun ada lalainya, maka minta pertolongan Allah supaya hari-hari kita ibadahnya makin cakep, apalagi kalau mendekati arah kematian. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan menjelang akhir hayat bukan makin males, menjelang akhir hayat bukan makin jauh dari Allah, tapi malah senang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, terakhir diceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri, seorang yang bernama Atha As-Salimi. Suatu saat dia jahit baju, dia bikin baju secakep-cakepnya, keren dah pokoknya hasilnya. Lalu dia bawa ke penjual, dia dagang, dia jual ke yang punya toko, maksudnya buat dijual lagi. Sampai ke tempat orang itu lihat bajunya, ditawar dengan harga yang rendah. Namanya pembeli kan begitu, apalagi dia mau jual. Udah dilihat bajunya, kenapa harganya rendah? Dibacain cacatnya. Ini kurang ini, ini kurang ini, ini kurang ini, ini kurang ini, begitu. Akhirnya Imam Atha As-Salimi menangis sejadi-jadinya. Sampai membuat terenyuh si pembeli tadi yang mau dagang lagi. Dia bilang, akhirnya hatinya terenyuh. Dia bilang, ya sudah gini aja deh, karena kamu nangis, berapa kamu mau harga aku beli baju ini? Imam Atha As-Salimi kemudian mengatakan, wahai Tuan, aku menangis bukan karena harga dari baju yang rasa-rasanya aku buat dengan seapik dan seindah mungkin. Artinya aku merasa membuatnya sudah sangat bagus, sangat teliti, sangat apik, sangat keren. Kemudian kau tawar dengan harga itu, bukan itu yang membuat aku menangis, tapi aku teringat amal-amalku. Kalau engkau saja terhadap apa yang aku lakukan sudah menilai, memberikan penilaian, ada kekurangan, ada cacat dari hasil kerjaku, lalu bagaimana kalau nanti aku dihadapkan kepada Allah? Bagaimana kalau nanti di padang mahsyar? Bagaimana kalau di akhirat aku datang kepada Allah, lalu Allah menilai amal-amalku, Allah menilai ibadahku yang aku merasa sudah bagus, yang aku merasa udah cakep, aku merasa udah paling hebat.
ternyata di sisi Allah amal-amalku banyak cacatnya, amal-amalku banyak kekurangannya, amal-amalku tidak seindah seperti apa yang aku bayangkan. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita ikhwah, karena kita mengalami tadi masa lemah, masa malas ya. Maka gimana caranya? Mintalah pertolongan Allah selalu supaya Allah bimbing ibadah kita makin tekun, ibadah kita makin khusyuk, ibadah kita makin berbekas di hati kita, sehingga kita jalani sisa hidup ini tadi dengan nikmat berzikir, dengan nikmat bersyukur, dan nikmat beribadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jika kita berdoanya untuk rame-rame, untuk bersama, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Ya Rabbana ya Karim, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, sebagaimana Engkau bukakan pintu-pintu ilmu kepada para nabi, kepada para aulia, kepada para ulama, ya Allah, tolonglah kami, karuniakan rahmat-Mu, karuniakan ilmu yang manfaat dan barokah, berikan kekuatan kami memahami, menghafal, mengamalkan, mendakwahkannya ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan, ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.